Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si tukang ahlinya tukang. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan masalah analisa curah hujan untuk perencanaan drainase. Pertama-tama tentunya kita harus punya data curah hujan dari berbagai stasiun curah hujan. Ya, minimal kita ada data dari 3 stasiun curah hujan. Seperti contoh, ini data curah hujan yang kita dapatkan dari 3 stasiun curah hujan dari tahun 2008 sampai 2019. Mula-mula kita data dari stasiun 1 tahun 2008 106, tahun 2009 0, tahun 2010 51 dan seterusnya. Demikian juga untuk stasiun 2 tahun 2008 82, 2009 80 dan seterusnya. Untuk stasiun curah hujan yang ketiga pada tahun 2008 275, tahun 2009 96. Selanjutnya kita akan menjumlahkan untuk dijadikan rata-ratanya. Jadi ini kita jumlahkan dari stasiun 1, 2, 3 kita jumlahkan dan kita bagi 3. Di tahun 2009 juga sama, kita jumlahkan, kita bagi 3 dan seterusnya. Sehingga kita memperoleh rata-rata curah hujan dari 3 stasiun curah hujan. Kita memperoleh rata-ratanya dari mulai tahun 2008 sampai 2019. Dari rata-rata ini kita pilah-pilah atau kita cari untuk outlier data, di mana outlier data adalah data yang terpencil yang menyimpang terlalu jauh dari data lainnya dalam suatu rangkaian data. Pendeteksiannya data outlier itu bisa dilakukan secara visual melalui plotting data curah hujan. Ini cara yang paling sederhana ya. Ada berbagai macam cara untuk mencari outlier data. Ini kita buat plotting seperti ini. Dari kita lihat dulu. Jadi angka terkecil dari rata-rata ini adalah 49 ya. Yang terbesar adalah 258. Sehingga kita bisa membuat plottingnya dari mulai 0, 50, 100, 150, 200, 250 sampai 300 ya. Karena kenapa dari 0? Soalnya tadi ada data yang di bawah 50 terus sampai 300 ini karena ada data yang di atas 250. Kita lihat pada tahun 2008 rata-rata ada 154,33. Tahun 2008 154,33 sekitaran sini. Tahun 2009 58,667. Ini 58, ini tahun 2009 ya. Kita bikin tahunnya ini selang 2 tahun. Boleh dibuat per tahun juga, tidak ada masalah. Jadi tahun 2008 itu 154, tahun 2009 itu 50 berapa tadi 58, terus 2010 ini 73. Nah 73 sekitaran sini dan seterusnya. Dari kita melihat dari sini ada satu data yang terpencil, artinya dia di luar dari data-data yang ada. Kalau yang ini terkumpul, ini sekitar terkonsentrasi di sini antara 50 sampai 100, ini paling banyak. Namun masih ada 2 data lagi yang di atas 150 sampai 200. Dan kita temukan juga data outlier, ini data yang paling terpencil. Data ini harus kita buang. Jadi kalau kita menggunakan data ini, kita paksa kita masukkan, justru akan membuat data tersebut lebih kacau karena
ini ada kemungkinannya itu adalah salah dalam pencatatan, ada kemungkinannya stasiun data di stasiun itu error dan lain sebagainya. Yang jelas pokoknya data outlier ini harus kita buang untuk perhitungan selanjutnya. Ini kita lihat bahwa terlihat data tahun 2017 merupakan outlier dan harus dibuang sehingga jumlah data yang semula 12 menjadi 11. Tahun 2017 kita lihat tahun 2017 ini 258, mendekati angka 300. Sementara yang lain-lain itu tidak ada yang mendekati, yang tidak bersamaan dengan ini ya. Jadi kita buang data yang tadinya 12 ini, karena kita buang satu menjadi cuma 11 data. Kita lanjutkan untuk perhitungan parameter statistiknya. Ini N itu jumlah data. Ini tahun 2008, 2009, 2010. Ini X, ini XI, ini rata-rata yang tadi yang kita sudah hitung rata-ratanya. XR ini diambil rata-ratanya lagi. Jadi XR ini adalah jumlah dari data dibagi dengan N jumlah data. Jadi XR itu terlihat bahwa XR adalah jumlah dari data ini dibagi dengan jumlah data, dibagi dengan 11. Ketemulah 91439, semuanya kita isikan 91,439. Selanjutnya XI min XR itu, ini adalah XI min XR. Ada yang minus, ada yang positif, ada yang kecil, ada juga yang besar. Selanjutnya kita kuadratkan, ketemu ini, kita pangkat 3, ketemu ini, kita pangkat 4, ketemu ini. Dari perhitungan ini kita bisa melihat dari nilai rata-rata yang tadi ini ya, min adalah jumlah dari data ini, jumlah dari data curah hujan ini dibagi dengan jumlah datanya, bagi 11 ketemu 91,439. Standar deviasi rumusnya adalah jumlah dari XI min XR kuadrat dibagi N min 1. N nya tadi adalah 11 min 1 sehingga 10. Jumlah dari XI min XR kuadrat itu adalah ini ya. Nah, ini dibagi dengan 10 di akar sehingga ketemunya standar deviasinya adalah 40,178. Koefisien variasi itu standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata. Jadi standar deviasi ini dibagi nilai rata-rata ini ketemu 0,439. Koefisien kemencengannya atau ini rumusnya adalah N dikali jumlahan dari X XI min XR pangkat 3 dibagi dengan N-1 dikali N-2 dikali standar deviasi pangkat 3 sehingga ketemulah koefisien kepencengan adalah 1,418. Koefisien ketajamannya rumusnya N kuadrat, N tadi jumlah data ya, N kuadrat dikali jumlahan dari XI min XR pangkat 4 dibagi N-1 dikali N-2 dikali N-3 dikali standar deviasi pangkat 4 ketemulah 4,993. Kita bisa melihat ini apa namanya tuh, ini kepencengan ya, ini kepencengan, terus ini koefisien ketajaman atau keruncingan. Kita lihat koefisien atau kemencengan
adalah suatu nilai yang menunjukkan derajat ketidaksimetrisan dari suatu bentuk distribusi. Apabila suatu kurva frekuensi dari suatu distribusi mempunyai ekor memanjang ke kanan atau ke kiri terhadap titik pusat maksimum, maka kurva tersebut tidak akan berbentuk simetri. Keadaan itu disebut menceng, atau menceng ke kanan, bisa menceng ke kanan, bisa menceng ke kiri. Ini kurva yang ditunjukkan pada gambar 22 ini adalah kurva yang simetri, artinya puncaknya ini ke kiri dan ke kanan itu sama. Ini artinya koefisien kepencengannya itu adalah 0. Koefisien kepencengan itu 0 jika kalau simetri seperti ini. Nah, yang koefisien kepencengan jika ada ini koefisien kepencengan itu menceng ke kanan. Yang ini gambar 23A, kurvanya menceng ke kanan, sedangkan 23B kurvanya menceng ke kiri. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sedangkan untuk koefisien ketajaman atau keruncingan itu adalah seperti ini. Nah, kita bisa lihat CK atau koefisien keruncingan atau ketajaman lebih dari 3 disebut dengan distribusi Lepto-Kurtis. Artinya puncaknya sangat runcing jika koefisien ketajamannya lebih dari 3. Lebih dari 3. Nah, ini lebih dari 3. Yang strip-strip ini normal. Bila melebihi dari normal atau melebihi dari 3, normal ini adalah sama dengan 3. Nilai koefisien ketajamannya lebih dari, kalau 3 itu normal. Sedangkan kalau lebih dari 3, dia akan berbentuk runcing atau sangat tajam. Jika kurang dari 3, maka dia akan disebut datar. Puncaknya lebih datar dari 3. Jadi untuk CK kurang dari 3 disebut distribusi yang Platy-Kurtis atau puncaknya lebih datar. Ini. Sementara yang strip-strip ini adalah puncak normal atau sama dengan 3. Ya, kalau CK sama dengan 3 disebut distribusi yang Mesokurtis. Artinya puncaknya tidak begitu runcing dan tidak begitu datar, serta berbentuk distribusi normal. Dia tidak menceng. Itu untuk CK sama dengan 3. Selanjutnya untuk menentukan ini apa persamaan distribusi yang akan kita pakai untuk menghitung curah hujan. Ini ada beberapa persamaan distribusi. Untuk distribusi normal, distribusi log normal, dan distribusi Gumbel, dan serta distribusi log persen tipe 3. Untuk koefisien kemencengan itu sama dengan 0 atau ya sekitar mendekati angka 0 ini. Angka 0 ini kita menggunakan distribusi normal. Dengan catatan juga CK koefisien ketajamannya sekitar 3. Dari perhitungan ini koefisien kepencengannya adalah 1,4 ini. Koefisien ketajamannya 4,9 ini. Jadi untuk persamaan dengan menggunakan distribusi normal tidak terpenuhi kesimpulannya. Bagaimana kalau log normal? Log normal CS-nya adalah 3CV plus CV kuadrat. CV itu koefisien variasi. Ini kalau kita jumlahkan 3CV plus CV kuadrat itu 1,5. Hasil perhitungan CV-nya adalah 1,4. Hasil perhitungan CS-nya adalah 1,4 di sini. Ini CS-nya 1,5. Artinya ini sangat dekat, bisa memenuhi
Kita cek CK-nya. CK-nya rumusannya adalah CV pangkat 8 ditambah 6 CV pangkat 6 15 CV pangkat 4 plus 16 CV pangkat 2 plus 3. Itu untuk distribusi Log normal nilainya CK berkisar 6,69. Di sini 4,9. Ini bisa memenuhi. Ya. Sementara untuk distribusi Gumbel CS-nya itu harus kurang dari 1,1396. Sementara CS perhitungan adalah 1,4. Terus CK-nya adalah kurang dari 5,4. Ini CK-nya 4,9. Untuk CK terpenuhi, tapi untuk CS-nya tidak terpenuhi. Jadi ini juga tidak bisa dipakai metode distribusi Gumbel. Untuk log pesan CS-nya syaratnya adalah lebih dari 0. Ini CS perhitungan 1,4, ini lebih dari 0, memenuhi. Bagaimana CK-nya? CK-nya dengan rumusan 1,5 CS pangkat 3 plus 3 adalah 7,27. CK-nya perhitungan adalah 4,9. Ini memenuhi. Ya, sehingga kita bisa menggunakan persamaan untuk menghitung data curah hujan dengan menggunakan distribusi normal atau distribusi log percent type tipe 3. Namun sebagai latihan saya akan tampilkan juga untuk persamaan diperhitungkan dengan persamaan distribusi normal. Meskipun ini tidak terpenuhi, sekaligus kita akan mengecek betulkah distribusi normal ini tidak bisa terpenuhi. Kita sekaligus ngecek dan untuk latihan juga. Pada persamaan distribusi normal kita uraikan data-data itu sesuai dengan yang tadi, sama persis. Kita nyari atau dari data yang ada X-nya ini kita cari rata-ratanya, kita X dikurangi X rata-rata, X dikurangi rata-rata pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, sama persis dengan yang tadi. Dan parameter statistiknya itu pun sama dengan yang tadi. Nah, kita akan mengecek untuk uji kecocokan sebaran. Untuk menentukan kecocokan distribusi frekuensi dari sampel data terhadap fungsi distribusi peluang yang diperkirakan dapat menggambarkan atau mewakili distribusi frekuensi tersebut diperlukan pengujian parameter. Ada dua pengujian parameter yang akan kita pakai untuk menguji kecocokan distribusi normal. Yang pertama kita pakai uji chi-square atau chi kuadrat. Jumlah data itu 4. Jumlah kelasnya rumusannya adalah 1 plus 3,322 log 11 atau log n, n-nya 11. Jadi jumlah kelasnya adalah 4,46, kita bulatkan menjadi 4. Jadi kita pakai 4 kelas. Ya. Data pengamatan dibagi 3 subbagian dengan interval peluang 1/4. 1/4 itu 1 dibagi 4 kelas. Dengan interval, tentunya intervalnya adalah 1 dibagi 4 0,25. Pada sub kelas 1 itu P kurang dari 0,25, kurang dari atau sama dengan 0,25. Untuk sub kelas 2 0,25 kurang dari P dan P kurang dari 0,5. Kelas 3 0,5 kurang dari P dan P kurang dari 0,75. Sedangkan yang kelas yang keempat adalah P lebih besar atau sama dengan 0,75. Persamaan distribusi untuk uji ini adalah X sama dengan X rata-rata ditambah koefisien atau faktor frekuensi kali standar deviasi. X rata-rata tadi adalah 91,439. K
K-nya ini kita cari dari tabel. Standar deviasi adalah 40,178. Mana X rata-rata, mana standar deviasi. X rata-rata adalah ini. Standar deviasinya adalah ini. Sehingga kita tinggal tuliskan aja. Ini 91,439, standar deviasinya adalah 40,178. Sementara K ini kita cari di dalam tabel ya. Jadi untuk P atau peluang 0 sama dengan 0,25, T itu tahun, jadi 1 per 0,254 tahun untuk nih tahun 4 ya, 4. Maka nilai K atau KT sama saja, ada yang menuliskan KT, ada yang K, 0,67. Sehingga untuk faktor frekuensinya adalah 0,67. Kita masukkan ke dalam rumusan 91,439 ditambah K-nya 0,67 yang ini ditambah dikali standar deviasi 40, sehingga ketemunya X adalah 118,359. Selanjutnya untuk yang P 0,5, tahunnya adalah 1 dibagi P atau 1 dibagi 0,5, jadi 2 tahun. Kita ambil juga yang 2 tahun. Untuk nilai K-nya adalah 0, jadi nilai K-nya adalah 0. Kita masukkan ini, sehingga X adalah 91,439. Untuk P 0,75, T-nya sama dengan 1 per 0,75 atau 1,33 tahun. Kita cari di 1,33 tahun, K-nya ketemu minus 0,67, sehingga X adalah 64,52. Sekarang kita tabelkan untuk X kurang dari 64 ini itu ada berapa. Itu kita bisa hitung di sini. X kurang dari 64 ini 1, 2, ini lebih dari 64, ini lebih dari 64, sehingga ada 2 untuk nilai X kurang dari 64 ada 2. Kita tuliskan di sini. Jadi OI ini adalah jumlah atau jumlah data dengan X kurang dari 64. EI ini adalah jumlah data dibagi dengan 4 kelas. Ini ada 4 kelas dibagi 4, jadi EI nya 2,75. Jadi 11 dibagi 4 ketemu 2,75. Terus ini kita kuadratkan, OI min EI kuadrat ketemulah ini. OI min EI kuadrat dibagi EI ketemulah ini 0,205. Selanjutnya untuk nilai X antara 64,52 sampai dengan 91,43. Ini ada berapa jumlahnya? Sama dengan yang tadi, 64 sampai 91. Kita lihat data yang dari sini, yang di sini. Nih. Nilai 64,5 sampai 91 ada berapa? 64,5 sampai 91. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Kita tuliskan di sini 5. Nilai EI nya sama semua 2,75. Selanjutnya nilai OI per EI kuadrat per I 1,841. Demikian seterusnya untuk X91 sampai 118 ada berapa, dicek di datanya tadi. X yang lebih besar daripada 118 ada 2 dari data yang dicek dari data yang tadi, data curah hujan.
Selanjutnya ini jumlahkan semua. Jadi X kuadrat hitung itu sama dengan 2,455. Jadi X kuadrat hitung 2,455. Derajat kebebasannya atau DK itu sama dengan K-nya. K-nya adalah jumlah kelas distribusi 4. Tadi ada 4 kelas ya. Terus H ini adalah parameter C kuadrat, diambil 2. Untuk C kuadrat diambil 2. Min 1. Jadi 4 min 2 min 1 sama dengan 1. Derajat kepercayaan atau alfa 5%. Minimum untuk C kuadrat atau C square diambil 5%. Dari tabel diperoleh X kuadrat untuk derajat kepercayaan 5%, untuk derajat kebebasan 1. Kita lihat dari tabel di sini, C ini tabel nilai kritis untuk C kuadrat. Derajat kebebasan 1, terus untuk derajat kepercayaan 5% atau 0,05, maka nilai X kuadrat sama dengan 3,841. 3,841. Kita bandingkan, X hitung 2,45 kurang dari X tabel 3,841. Kalau X hitung itu kurang dari X tabel, maka distribusi normal ternyata dapat diterima atau dapat dipakai untuk menghitung persamaannya. Distribusi normal, persamaan distribusi normal dapat diterima atau dapat dipakai untuk menghitung curah hujan menurut C square. Sekarang kita uji yang kedua, yaitu uji Smirnov-Kolmogorov. Nah, kita tabelkan dulu. Ini uji Smirnov-Kolmogorov untuk tahun. Ini X-nya sama dengan yang tadi, semuanya masih sama. Ini M dibagi PX itu adalah M dibagi N plus 1. M-nya adalah ini dibagi N plus 1. N itu adalah jumlah data dibagi plus 1 dibagi 2, berarti 11 di plus 1 bagi 12. Jadi 1/12 ketemunya 0,083. Terus untuk PX kurang atau PX kurang dari itu, rumusnya adalah 1 minus M per N plus 1 atau 1 minus ini. Nah, 1 minus ini 0,917. FT-nya adalah X min XR per standar deviasi. Ini standar deviasinya tadi kita ambil di sini lagi, yang hitungan di atas tadi. Jadi X min XR, ini X ini dikurangi XR-nya tadi itu dari hitungan sebelumnya, ini dikurangi ini dibagi S standar deviasi, ketemulah 1,57. Untuk P aksen X kurang ini dari tabel FT. Jadi FT-nya 1,57. Ini P aksen X diambil dari tabel 1,57. 1,57 ini 1,5 0 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 0,9418 ini 7 nih ya. Nah, 0,07 artinya 1,57. Jadi 0,9418 0,9418. Nah, ini kita tuliskan di sini dari tabel yang tadi.
Untuk P aksen X itu adalah 1 minus tabel FT, jadi 1 minus ini, 1 minus 0,94818 ketemulah 0,0582. Sekarang P aksen X kurang dikurangi PX kurang, itu artinya ini dikurangi ini, ketemulah ini dikurangi ini 0,0251. Demikian untuk X sama dengan ini dengan cara yang sama ya, ketemulah D nya adalah 0,06272 dan seterusnya. Dari nilai D ini kita ambil yang maksimum, D max atau D maksimum dari ini yang paling besar adalah 0,8179. Oke, setelah ketemu D max 0,8179 dari tabel nilai kritis DO untuk uji Smirnov-Kolmogorov untuk derajat kepercayaan 5%, jumlah data 11 diperoleh N10. Ini kalau kita lihat data Smirnov-Kolmogorov, nah ini N-nya ini kita punya N adalah 11, tapi di dalam tabel Smirnov ini N ditampilkan ada 5, 10, 15, jadi interval 55. Nah, untuk memperoleh nilai DO nya dengan N 11 kita perlu interpolasi. Karena N11 itu diantara nilai 10 dan 15, maka kita interpolasikan. Dimana untuk N10 D0 nya adalah 041, N15 D0 nya 0,34. Nah, untuk N11 interpolasinya sama dengan 0,41 dikurangi 0,34, ini dikurangi ini, dibagi D0 yang kita cari dikurangi 0,34. Ini D0 nya itu D0 untuk 11 ya, ini sama dengan 10, ini 10, ini 15, itu N15, ini N nya 11, ini N15. Dari sini kita bisa dapatkan D0. Jadi D0 ketemunya sama dengan 0,396. Karena D max sama dengan 0,818, D max nya itu ini 0,8179 atau dibulatkan 0,1818, lebih besar daripada D0 0,396, maka persamaan distribusi normal tidak dapat diterima untuk menghitung distribusi peluang data curah hujan. Ini tidak perlu pakai harian, data curah hujan. Selanjutnya kita lihat dari urut-urutan tadi kan distribusi normal, distribusi log normal. Sekarang kita tabelkan distribusi log normal sama persis dengan distribusi normal, cuma bedanya adalah semuanya kita dari nilai X ini kita log X, log X sama dengan ini. Nah, log X rata-rata atau ini dibagi 11, 21,217 dibagi 11 ketemulah ini. Ini log X min log X rata-rata. Jadi ini dikurangi ini, ketemu ini. Ini dikuadratkan, ini dipangkat 3, ini pangkat 4. Dari semuanya ini
Ini ketemunya untuk X kuadratnya jumlahnya sekian, X pangkat 3 jumlahnya 0,03137, X pangkat 4 0,019317. Nilai rata-rata atau minnya log X rata-rata sama dengan jumlah dari log X dibagi data, jumlah data sama dengan 2117 ini dibagi datanya ada 11, 1,929 ya, X rata-ratanya. Standar deviasinya rumusannya tetap sama semua, hanya ini yang X tadinya kan jadikan log X, jadi ketemu 0,169. Koefisien variasinya rumusannya semuanya sama, hanya diganti log semua ya. Nah sekarang kita cek uji kecocokan sebaran dengan C kuadrat atau C square dengan pola dan rumusan yang sama persis seperti tadi ya. Kita dapatkan angka K-nya sama ya, kita tampilkan ini untuk X kurang dari 65,379 ada berapa, dicari di data ini tadi yang sudah lognya ini tadi ya, ini dicari di sini ya. Oke, sampai ketemu X kuadrat, hitung 0,273 dengan derajat kebebasannya sama seperti tadi. Jadi X kuadrat diperoleh dari tabel ini sama juga, masih sama 3,841. X hitungnya adalah 0,273 kurang dari X tabel, sehingga persamaan distribusi log normal dapat diterima menurut C square. Bagaimana kalau untuk menurut Smirnov-Kolmogorov? Nah, dengan rumusan yang sama juga pada Smirnov-Kolmogorov untuk distribusi normal sama. Yang tadi Px diganti P log X, rumusannya juga masih sama. Ini P log X kurang tadi Px kurang ya. Terus hal yang sama juga nilai Ft-nya. Nilai Ft itu log X dikurangi log X rata-rata. Ini log X rata-rata ya, log X-nya adalah ini dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi log XR ini yang sudah dihitung. Ini dari tabel ini, satu min tabel ini, satu min ini ketemulah di 0,0546. Dari sini juga sama, kita cari D max-nya. Dari sini D max adalah 0,1037. Nah ini sama juga untuk ini, untuk pencarian kita ada dari tabel, pencarian D0 dari tabel sama pakai interpolasi, ditemukanlah 0,396 karena D max 0,104, D max itu tadi 0,104 ya. Nah D max itu ini 0,1037 atau 0,104 kurang dari D0 0,39 dari sini, maka persamaan distribusi normal dapat diterima untuk menghitung distribusi peluang data hujan. Artinya ini untuk distribusi log normal itu diterima menurut uji Smirnov-Kolmogorov maupun uji C square. Jadi distribusi
log normal bisa diterima menurut chi-square maupun Smirnov-Kolmogorov. Ini menurut chi-square bisa diterima, menurut Smirnov-Kolmogorov bisa diterima juga. Ini sesuai dengan estimasi kita di awal bahwa distribusi log normal dapat diterima. Nah, ini sekarang untuk distribusi, persamaan distribusi log persen tipe 3. Ini sama dengan, mirip dengan perhitungannya sama dengan log normal, pentabelannya sama log normal, dan parameternya juga sama dengan log normal. Kita uji pakai chi-square ya. Kalau untuk ini mencari nilai K, untuk mencari nilai K untuk log persen tipe 3 ada tersendiri. Ini tapi khusus nilai K untuk distribusi persen tipe 3. Ya. Untuk P 0,25, T-nya adalah 1 per 0,25 atau 4 tahun. Kita cari di sini P yang 4 tahun. 4 tahun itu ini waktu balik ya, atau waktu balik tahun. Ini 2, 2,5, 5. Yang 4 tahun tidak ada. Kita bisa interpolasi dari antara 2 sampai 5, nilai 4 itu, atau 2,5 sampai 5. Nah, kita ambil yang nilai ini aja, 2 sampai 5. Untuk CS 070, ini CS 070 itu ini. Untuk yang 2 tahun K-nya sama dengan min 0,116, min 0,116 ya. Ini min 0,116. Untuk CS 70 untuk yang periode 5 tahun, waktu baliknya 5 tahun, 0,70, periode 5 tahun 0,79. Nah, untuk yang 4 tahun kita tinggal interpolasi, yaitu 0,79 ini dikurangi min 0,116, nih 0,116 ini dari sini sama ini, dibagi 5 tahun min 2 tahun ini dikali 4, ini adalah 4 tahun yang kita cari, dikurangi 2 plus minus 0,116, ketemulah nilai K-nya 0,488. Ini untuk 0,70. Sementara CS yang ada adalah 0,79. Jadi kita masih interpolasi lagi, interpolasi segi 4 namanya ini ya. Jadi untuk 0,79 itu diantara 0,7 sampai 0,8, karena di sini 0,79 tidak terdapat, yang ada 0,7 sampai 0,7 dan 0,8, sehingga kita interpolasi. Kita cari dulu CS untuk 0,8, K-nya adalah dengan cara yang sama dengan interpolasi, K-nya adalah 0,476. Dari nilai ini 0,488 dan 0,476 ini kita cari CS untuk 0,79, diinterpolasi lagi. Nah, 0,488 dari sini, ini 0,479 dari sini, ini K yang kita cari, ini 0,476, 0,70, yang 0,70 CS nih 0,8, 0,79, ini CS yang kita cari, dikurangi 0,8. Dari sini nilai didapat, nilai K sama dengan 0,477.
kita masukkan ke dalam rumusan. Jadi rumusannya adalah log X sama dengan log X rata-rata ditambah koefisien dikali deviasi standar untuk log XR. Ya, ini rumusannya, ini kita masukkan, K-nya sudah kita ketemukan, sehingga log X sama dengan 2,010. Kalau log X sama dengan 2,01, maka X sama dengan 10 pangkat log X. Jadi ketemulah X-nya sama dengan 102,246. Begitu seterusnya untuk P 0,5, waktu baliknya atau T 1 dibagi 0,5 sama dengan 2 tahun. 2 tahun kita cari untuk CS 0,79. Ya, kalau 2 tahun ini kebetulan langsung bisa diambil. Ini yang 2 tahun nih. Tetap kita interpolasi antara nilai 0,116 dengan min 0,132. Ini min 0,116 min 0,132. Kita interpolasi, ketemulah nilai K min 0,13. Jadi kita masukkan K-nya, ketemulah nilai log X. Jadi kalau log X diketahui 1,907, maka X-nya sama dengan 10 pangkat log X, atau X-nya sama dengan 80,682. Begitu seterusnya. Nah, kita uji pakai chi-square untuk log persen, sama dengan cara yang sama persis tadi. Ternyata dari chi-square ini persamaan distribusi log persen tipe 3 dapat diterima. Terus kalau yang pakai log untuk Smirnov-Kolmogorov, kita lihat log persen dengan sama persis untuk ininya juga. Kalau Smirnov-Kolmogorov sama prinsipnya dengan sebelumnya. Smirnov-Kolmogorov juga menyatakan dapat diterima. Nah, terakhir ini persamaan distribusi Gumbel. Kalau ini mirip dengan distribusi normal, tidak pakai log. Oke, sama semua karena ada satuan-satuannya. Ini nilainya ini bisa dipelajari langsung sendiri. Kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan analisa frekuensi. Persamaan distribusi normal untuk uji kecocokan chi kuadrat, nilai X hitungnya tadi, X kuadrat hitung itu tadi 2,455. Ini nilai kurang dari nilai chi kuadrat dari nilai X kuadrat tabel. Artinya ini adalah oke menurut chi kuadrat untuk distribusi normal. Namun untuk Smirnov-Kolmogorov ini ternyata not oke karena D-max-nya lebih besar daripada D0. Ini not oke. Sementara untuk log normal menurut chi-square ini oke, menurut Smirnov-Kolmogorov oke. Log persen menurut chi-square oke, menurut Smirnov-Kolmogorov oke. Untuk Gumbel chi-square oke, Smirnov-Kolmogorov not oke. Nah, ini yang log normal dan log persen ini bisa dipakai untuk perhitungan data curah hujan, analisa data curah hujan. Namun untuk lebih tepatnya kita ambil yang paling bisa diterima di antara dua ini adalah log normal. Pada pengujian
uji C kuadrat, semua persamaan distribusi di atas oke. Karena C kuadrat menguji penyimpangan distribusi data pengamatan dengan mengukur secara matematis kedekatan antara data pengamatan dengan seluruh bagian garis persamaan distribusi teoritisnya atau garis lurus ataupun garis lengkungnya. Sedangkan untuk persamaan distribusi di atas yang bisa diterima oleh Smirnov-Kolmogorov hanya log normal dan log persen tipe 3 sesuai dengan prediksi di awal. Karena meskipun uji ini menggunakan perhitungan matematis, namun kesimpulan hanya berdasarkan bagian tertentu atau sebuah variat yang mempunyai nilai penyimpangan terbesar. Kesimpulan yang dapat diambil adalah menggunakan persamaan yang diterima oleh kedua uji tersebut dan dipilih yang mempunyai derajat kepercayaan yang tertinggi, atau dengan kata lain, kalau kita bisa melihat derajat kepercayaan tertinggi itu, kita bisa melihat nilai x hitung kuadrat yang paling kecil. Ini x hitung kuadrat ini diantara ini dengan ini, meskipun ini juga bisa diterima, tapi ini derajat kepercayaan paling tinggi kalau nilainya x kuadratnya itu adalah kecil. Maka yang paling kecil atau derajat kepercayaan yang paling tinggi itu adalah persamaan distribusi log normal. Nah, selanjutnya dengan perhitungan intensitas curah hujan untuk saluran, kita menggunakan distribusi log normal, di mana log normal itu rumusnya adalah log x seperti yang di atas tadi ya, log x sama dengan log x rata-rata ditambah koefisien kali standar deviasi x rata-rata ya. Ini K itu koefisien atau faktor frekuensi. Ini kita untuk perencanaan saluran diambil periode ulang sesuai dengan kebutuhan, misalnya 20 tahun. 20 tahun, maka nilai X nilai K dapat dari tabel nilai faktor frekuensi. Untuk T 20 tahun, K-nya sama dengan 164, di mana 64 itu 20 tahun, maka nilai K di sini adalah 1,64 ya, 1,64 kita masukkan ke dalam rumusan. Log X sama dengan 1,929 itu log XR nya, log X rata-ratanya. 164 ini adalah faktor frekuensi, diambilkan dari tabel. Standar deviasi log X rata-rata adalah 0,169, sehingga log X sama dengan 2,207. X sama dengan 10 pangkat log X atau X nya sama dengan 160,886 mm. Ini untuk periode ulang 20 tahun. Untuk perhitungan intensitas hujan per hari 24 dilakukan dengan menggunakan rumus Mononov. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menghitung saluran. Kita pakai intensitas curah hujan, dimana intensitas curah hujan menurut rumus Mononov adalah R24 dibagi 24 kali 24 per TC pangkat 2/3. Ini metode Mononov, dimana TC adalah 24 jam. Karena kita mau nyari untuk yang TC 24 jam, kita masukkan R24 nya adalah ini dibagi 24. Ini 24 dibagi 24 juga, karena TC kita mencari intensitas curah hujan per hari 24 jam atau 24 jam, pangkat 2/3, ketemulah 6,704 kali 1. Ini dibagi 1, pangkat berapapun tetap 1, ketemunya 6,704 mm per 24 jam. Ini kalau mau dipakai untuk menghitung intensitas curah hujan untuk saluran.
Sekian untuk perhitungan curah hujannya. Curah hujan menurut kita analisa dari distribusi normal, distribusi log normal, distribusi log persen tipe 3, distribusi Gumbel sudah selesai juga, dan kita sudah mengecek dengan Chi-square maupun dengan Smirnov-Kolmogorov. Sudah kita cek semua sampai ketemu dengan curah hujan yang dipakai untuk saluran. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk perhitungan berikutnya akan kita ulas mengenai perhitungan dimensi saluran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.